Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload terlebih lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang masih menambah investasi pada aplikasi Halodoc. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang masih mencatatkan rugi bersih pada semester 1 tahun 2023 ini. Tapi cara tren saat ini masih bertahan di atas supportnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham bank. Saham bank hari Jumat kemarin masih naik 0,39% ke angka 1.300. Bisa kita lihat di grafik, pada perdagangan hari Jumat kemarin, bank sempat turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini masih berupa support di harga 1295, sempat turun mendekati sekitar harga 1240. Tapi pada saat penutupan masih bisa bangkit dan ditutup di zona hijau. Sehingga secara tren, bank memang saat ini belum uptrend karena jika kita perhatikan masih beberapa kali mencoba break garis EMA 150 masih gagal break. Tapi minimal saat ini masih oke, masih bisa di hold karena masih bertahan di atas garis support EMA 50. Tapi jika kita lihat kemarin kalau pemberitaan bahwa Bank Aladin catatkan rugi bersih di semester 1 ini. Jadi rugi bersihnya ini membengkak 19% lebih. Dan untuk broker summary jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat kemarin malah terlihat ada akumulasi. Dan asing juga jika kita pantau 2 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk saham bank walaupun laporan keuangan semester 1 tidak begitu bagus, tapi secara teknikal saat ini menurut saya masih bisa di hold. Apabila teman-teman ingin swing trade juga menurut saya masih bisa coba pantau. Dan entry apabila bank masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi bisa coba swing trade dengan entry di sekitar support EMA 50 sampai 1300 dan pertimbangkan untuk take profit di sekitar garis EMA 150 di harga 1390 apabila bank setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Karena ingat beberapa kali jika kita pantau mencoba untuk break garis EMA 150 gagal break, satu saham bank sempat turun di bawah garis EMA 50 kembali. Jadi minggu depan tetap ini tidak begitu aman walaupun hari Jumat masih bisa bertahan di support EMA 50 apabila berhasil rebound dan bergerak naik dan tetap masih gagal break garis EMA 150 menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50 atau malah menembus support ini. Tapi selama masih kuat di garis EMA 50, minimal secara tren bank akan bergerak sideways. Selanjutnya saham Arto juga bisa kita lihat. Dalam 2-3 minggu terakhir memang juga mulai melemah setelah gagal naik di atas 3.500. Tapi 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat saham Arto juga masih bisa bertahan di atas support EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar 2.940. Jadi beberapa kali mengetes harga 2.940, saham Arto masih bisa bertahan. Saat ini mencoba untuk naik di atas harga 3.000. Jadi saat ini sebenarnya harga 3.000 juga belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 2.940. Jadi secara tren Arto juga saat ini masih bisa di hold. Dan bisa kita perhatikan di sini. Pada perdagangan hari Jumat tidak naik dan turun tapi terlihat ada sedikit akumulasi sedangkan asing melakukan distribusi. Jadi Arto apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, saya coba tunggu di sekitar garis EMA 50 apabila teman-teman mau entry. Karena beberapa kali bisa kita lihat Arto minggu ini juga masih sempat turun mengetes support ini. Jadi apabila mengetes kembali support EMA 50 Arto masih bisa bertahan, saya masih bisa coba di entry dan hold saja terus di support ini. Apabila tidak tembus dengan target take profit jangka pendek menurut saya masih bisa di sekitar 3.100. Apabila harga 3.100 lewati baru target berikutnya di sekitar 3.300. Jadi paling aman karena saat ini sudah mulai melemah. Apabila berhasil rebound dan mencoba break 3.100 gagal break bisa pertimbangkan untuk take profit. Karena bisa saya ini berhasil rebound tapi malah lanjut turun dan terbentuk lower low kembali. Dan untuk bridge jika kita lihat secara tren sudah mulai melemah. Jadi 1 minggu ini gagal naik di atas garis EMA 50 dan mulai bergerak turun. Jadi secara tren bridge sudah mulai melemah dan garis EMA 50 di harga 1685 sudah berubah menjadi resisten.
Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini di sekitar 1605. Jadi BRIS saat ini sudah terkonfirmasi tidak bergerak uptrend. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan di sini, penurunan hari Jumat masih ada distribusi, asing juga terlihat 2 hari terakhir melakukan distribusi. Jadi BRIS secara tren sudah kurang oke, dan karena masih terus ada distribusi, saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk lanjut turun menuju garis EMA 150 sampai harga 1600. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham BRIS saat ini karena berada di tengah-tengah support dan resisten, menurut saya paling aman wait and see dulu. Memang jika kita perhatikan harga 1650 sebelumnya sempat disentuh dan masih bisa rebound. Jadi ada potensi untuk technical rebound sementara, tapi ingat walaupun berhasil rebound, tapi jika teman-teman pantau mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 masih gagal BRIS masih ada potensi saya untuk kembali ke garis EMA 150. Jadi paling aman untuk saat ini apabila mau entry adalah tunggu kembali di sekitar 1600 sampai garis EMA 150, atau tunggu BRIS berhasil breakout atau naik kembali di atas garis EMA 50 baru coba ikutan entry. Apabila memang mau spekulatif buy, masih bisa coba tunggu di sekitar 1640 sampai 1650 untuk coba entry-nya, tapi ingat ini hanya spekulatif buy. Apabila minggu depan mengetes target harga ini BRIS berhasil rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar 1685 sampai harga 1700. Dan untuk BBKP juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir juga sudah mulai melemah, dan hari Jumat turun 1% lebih ke harga 104. Jadi saat ini sudah turun kembali mengetes support di EMA 50 yang saat ini berada di harga 105. Jadi walaupun memang ini belum terkonfirmasi break, tapi secara tren bisa kita lihat setelah beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal, BBKP saat ini trennya berpotensi untuk mulai bergerak downtrend. Dan di bawahnya bisa kita lihat memang masih ada support psikologis di harga 100. Tapi apabila terkonfirmasi minggu depan BBKP gagal bertahan di atas garis EMA 50, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten, dan secara tren BBKP berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat penurunan 1% lebih hari Jumat kemarin masih ada distribusi. Asing juga jika kita pantau masih terus distribusi 1 minggu terakhir. Jadi secara tren BBKP sudah mulai melemah dan masih ada potensi untuk menembus garis EMA 50 dan lanjut turun menuju support psikologis di harga 100 minggu depan. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 100, maka pertimbangkan minggu depan untuk take profit apabila BBKP gagal bertahan di atas garis EMA 50. 100 baru tunggu kembali di harga 100 untuk re-entry kembali. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya BBKP hati-hati masih ada potensi untuk turun mengetes harga 100. Tinggal kita lihat apakah minggu depan terkonfirmasi support EMA 50 terlewati. Apabila terlewati, maka secara tren BBKP berpotensi untuk mulai bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.